Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Public Relation Officer. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya, Jimmy Zatul Salam, ada Siti Anggraini, setelah itu Wulan Suci Ramadhani, Rini Suparni, dan Yunita Mariani. Materi pertama yaitu Public Relation. Public Relation adalah komunikasi dua arah secara timbal balik, khususnya dalam suatu organisasi. Public Relation berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi kepada publik, baik itu di luar ataupun di dalam organisasi. Kedua yaitu akuntabilitas public relation, yang artinya di dalam organisasi jika terjadi konflik, public relation harus menjadi penengah atau sebagai mediator yang adil, jujur, dan terbuka. Setelah itu ada public relation officer, yang artinya semakin besar organisasi, maka semakin rumit manajemennya, dan luas dan rumitnya pekerjaan harus didelegasikan kepada pejabat biro atau seksi dalam organisasi untuk melaksanakan fungsi PUREL atau Public Relation Officer, lazim disebut humas. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tugas dan pekerjaan Public Relation Officer. Public Relation Officer berfungsi sebagai PUREL. Apa itu PUREL? PUREL bisa diibaratkan sebagai cermin. Cermin ini harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya untuk tetap selalu bersih. Artinya, baik buruknya suatu organisasi tergantung dari orang-orang yang bekerja di dalamnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi Public Relation Officer. PUREL beserta pronya harus mengabdi kepada kepentingan umum, yang dimana PUREL diadakan oleh manajer untuk membantu organisasi mencapai tujuan organisasinya. Yang menjadi salah satu tugas PUREL ialah sebagai sumber informasi dan sebagai saluran informasi. Selanjutnya yaitu ada kedudukan Public Relation. Public Relation Officer adalah pendampingan kepada top manager yang diberi kewenangan untuk memahami segala permasalahan yang menyangkut organisasi tersebut, yang dimana dapat diartikan Public Relation Officer harus peka terhadap setiap gejala sosial dan terampil dalam segala kegiatan secara mandiri. Selanjutnya, mengenai kompetensi Public Relation Officer. Yang pertama, peka dan waspada terhadap gerak hati dan kecenderungan publik. Yang kedua, pejuang tangguh dalam memajukan dan mengembangkan tugas. Yang ketiga, kreatif dan pemahaman tugas secara terperinci. Dan yang keempat, respek pada struktur sosial di mana organisasi berada. Mengenai perlengkapan Public Relation Officer. Yang pertama, ada seksi redaksi. Yang kedua, seksi protokol. Yang ketiga, seksi pagelaran. Yang keempat, seksi perpustakaan. Yang kelima, seksi dokumentasi. Yang keenam, seksi statistik. Dan yang ketujuh, seksi penelitian. Selanjutnya, taktik public relation atau sponsorship. Memperluas pesan periklanan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, melengkapi iklan di mass media dengan menyentuh langsung masyarakat dengan ciri-ciri demografi dan etnis tertentu. Yang ketiga, melengkapi iklan dengan mempengaruhi orang-orang berpengaruh agar konsumen merasa tertarik. Dan yang terakhir, memberi suplemen pada periklanan dengan menyampaikan pesan yang sama pada pasar yang sama atau pasar yang berbeda. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada strategi public relation. Jika public relation memiliki alokasi dana yang besar, maka biasanya dana tersebut akan digunakan untuk menerapkan full strategi. Dengan strategi ini, berbagai publikasi dan promosi akan menjangkau konsumen secara luas melalui berbagai media, baik dalam media cetak, elektronik, audio, visual, maupun sponsorship dan berbagai event lainnya. Selanjutnya yaitu ada strategi yang digunakan public relation. Yang pertama yaitu dengan mengadakan pameran perdagangan, publikasi khusus, dan mensponsori suatu pertemuan. Yang kedua yaitu melakukan promosi melalui running text dengan kegiatan yang mendukung promosi lainnya. Selanjutnya yaitu mengirimkan email ke konsumen dan media. Yang terakhir,
mencetak brosur-brosur penjualan, petunjuk penggunaan, manfaat, keunggulan barang yang dapat dibawa, serta kegiatan sales promotion. Memanfaatkan event dunia. Banyak perusahaan periklanan dan memanfaatkan event dunia dalam menciptakan publisitas. Misalnya dengan mensponsori pertandingan sepak bola dunia atau World Cup, Formula 1, Olimpiade, dan lain-lain. Kegiatan dunia ini memberikan publisitas yang tinggi sekali, namun tentu saja memerlukan budget dana yang sangat besar. Selanjutnya yaitu sponsorship. Sponsorship menjadi lebih berorientasi ke bisnis ketika pemerintah terus mengurangi bantuannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat seperti olahraga, kesenian, kegiatan kampus, dan lain-lain. Sponsorship ditujukan untuk meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat.